Selamat pagi saudara-saudara, puji Tuhan karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa saat ini ya saudara. Tuhan kau baik Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Bimbing kami Tuhan saat ini Tuhan, pada saat kami mau belajar firman-Mu, tunjukkan kepada kami jalan-jalan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami serahkan pikiran kami, hati kami, konsentrasi kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah saudara-saudara, kita kemarin ini kita membahas tentang lidah yang jahat. Ya, kita membahas tentang lidah yang jahat. Dari Mazmur 34 ayat yang ke-14 tentang lidah yang jahat, juga dari Amsal 6 ya, mata sombong, lidah yang jahat ya kan, saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Lalu kita membahas tentang bagaimana lidah yang jahat, lasyan hara, itu artinya seseorang yang membicarakan tentang negatif, hal-hal yang negatif, membicarakan tentang kejelekan orang lain, sekalipun itu benar. Ya kan, kita zaman sekarang, kita istilah bekennya adalah gosip. Kalau kata Brother Stefanus mungkin bahasa Perancisnya adalah gosip. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau begitu gimana dong? Kalau ada orang yang jahat, apakah kita harus diam-diam aja? Karena kan kalau saya kasih tahu orang lain, ntar saya membicarakan hal yang negatif dong. Ya. Nah, enggak seperti itu saudara. Pada saat seseorang, kita melihat orang itu melakukan kejahatan. Bukan kejahatan. Pada saat kita melihat orang itu mungkin ada hal yang kurang baik, melakukan dosa. Ya. Bagaimana caranya? Nah, kita buka di dalam Matius 18 ayatnya yang ke-15 sampai 17. Ya. Matius 18 ayat 15 sampai 17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ini kata kuncinya. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Oke, berarti dia sudah hilang sebetulnya. Ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ya, jadi ada progressionnya di sini. Tapi mari kita pada saat membaca Alkitab, pada saat kita membaca firman Tuhan, kita nggak langsung saklek melihat, oh harus melakukan ini, harus melakukan ini. Tapi kita melihat intinya, maksudnya pada saat Yesus mengajar, karena ini adalah pengajaran dari Yesus langsung. Pertama, kata kuncinya adalah jika saudaramu berbuat dosa. 1. Yang pertama harus dilakukan pada saat kita melihat seseorang berbuat dosa, berbicara kepada dia, tegurlah dia di bawah 4 mata. Berbicaranya langsung kepada orang itu.
bukan kepada orang lain. Gosip. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jadi perhatikan bahwa di sini orang ini sudah menjauh dari Tuhan. Orang ini sudah pergi dari hadapan Tuhan. Dia sudah hilang sebetulnya. Tapi dia nggak tahu dia sudah hilang. Pertanyaannya saudara, pada saat saudara membicarakan orang lain, apakah itu masalah dosa atau kadang-kadang dia berbicaranya keras, dia berbicaranya begini, dengan kacamata kita. Lalu kita nggak langsung ngomong ke orangnya, kita ngomong ke orang lain. Maksudnya tuh apa? Ya kan? Ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi. Oke. Tapi tetap berbicaranya kepada orang itu. Tidak di belakang dia. Dan kalau untuk ayat 16, dalam hubungan kita di dalam gereja, biarlah seorang atau dua orang lagi, ini bukan orang sembarangan saudara. Kita punya gembala, kita punya wakil gembala, kita punya penatua-penatua, kita punya orang-orang yang kita tahu, kita anggap mereka mapan secara rohani. Bawalah orang-orang ini, oke, sebagai saksi, sebagai wasit. Hey bro, hey sis, kamu gak boleh seperti ini. Enggak. Oke, saya minta izin. Nih, yuk ketemu sama Pak Gembala. Ketemu sama Pak Wakil Gembala. Ya kan? Ayat 17. Jika ia tidak mau mendengar mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Saudara, kalau sampai udah seperti ini, itu berarti udah parah sih sebetulnya. Ya kan? Dan ada tingkat di mana, dan perhatikan tingkatan-tingkatan jalan yang Tuhan kasih. Di ayat 15 melindungi orang itu. Ayat 16 melindungi orang itu. Ayat 17 orang itu mau berubah, mau dilindungi, atau jemaat yang harus dilindungi. Kalau seseorang melakukan sesuatu yang salah dan tidak bisa diberitahu, bahkan oleh lebih dari satu orang, jemaat pun sudah berbicara, jangan begitu dong. Ya, tapi kalau kita lihat, intinya adalah dalam kasih, berusaha untuk melindungi, bukan membicarakan di belakang. Tetap karena kita tidak mau dilihat buruk, cara bicaranya seakan-akan kita tidak bermaksud buruk, tapi hasilnya bukan begitu. Alkitab, Yesus sudah berbicara. Mari saudara, mari kita secara bijaksana bertindak. Ya, kita jangan sembarang membicarakan orang, tapi pada saat ada saudara kita yang berbuat salah, mari kita tegur dengan kasih. Sebelumnya mari kita doakan dulu dengan kasih. Mari kita tundukkan kepala kita. Puji Tuhan, terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan, Kau bimbing kami sekali lagi supaya kami bisa terus rendah hati Tuhan. Supaya kami Tuhan bukan mencari kebenaran sendiri, bukan mencari kesalahan orang lain, tapi Tuhan, biar Tuhan kami bisa menjadi orang yang sesuai dengan kehendak-Mu. Biar Tuhan kami bisa dengan penuh kasih, tapi tetap memegang kebenaran. Bimbing kami terus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.